ya. Hadis ke-28. Mari kita baca hadisnya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najihin Al-Irbadi Ibni Sariyata radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kasiran fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidina al-mahdiyina addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dalalatun rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Alhamdulillah. Jadi hadis ini berbicara bagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kita sebagai umatnya. Ya. Kemudian tadi juga dijelaskan bagaimana kita senantiasa untuk berwasiat, untuk menegakkan, untuk menjalankan, untuk meneguhkan diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian juga Rasulullah memerintahkan kita nanti bahwasanya di hadis ini bahwasanya kita senantiasa berpegang teguh. Ya, kita berpegang teguh, ya, kita pegang erat-erat. Kemudian kita tarik erat-erat, ya, kita gapai dengan kuat apa, yaitu Al-Qur'an, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah atau apa saja yang dikerjakan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga hadis ini membahas tentang bid'ah, ya, yang dulu pernah kita bahas. Ya. Hadis ini dijelaskan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Abi Najihin Al-Irbadi. Ya, Abu Najih atau Abi Najihin Al-Irbadi Ibni Sariyah. Namanya Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya meridhoi beliau. Beliau termasuk dari orang yang kemarin kita sudah jelaskan, yaitu ahlus suffah. Ya, orang miskin, orang yang enggak punya apa-apa, kemudian senantiasa dekat dengan Rasul, kemudian juga tinggal di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya.
Kemudian Abi Najih juga termasuk dari sahabat as-sabiqunal awwalun. Apa Bu as-sabiqunal awwalun? Ya, termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi beliau ini memang tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu riwayat hanya sekitar 30 hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan salah satunya hadis ini yang diriwayatkan oleh beliau, qala, ya, beliau berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa'izah. Ya, kita sering dengar istilah mau'izah hasanah. Ya, mau'izah hasanah. Wa'izah. Wa'izah itu artinya nasihat. Ya, wa'azah. Menasihati. Rasulullah menasihati kita semua, kata Abi Najih. Ya, kita semua di sini bukan hanya saja para sahabat, para tabi'in, tapi kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharfat minhal uyun wa dharfat minhal uyun. Tapi nasihat ini bukan nasihat yang biasa. Ya, wejangan ini bukan wejangan yang biasa-biasa saja, tapi nasihat ini adalah nasihat yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ketika itu para sahabat bilang tadi yang dijelaskan oleh Abi Najih, ya, wajilat minhal qulub, sampai hati kami semua bergetar. Subhanallah. Ya, hati para sahabat Rasulullah bergetar. Wa dharafat minhal uyun, kemudian juga kami sampai meneteskan air mata. Subhanallah. Ya, baru mendengarkan wasiat nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika para sahabat, ya, para sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu menangis ketika mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ya, ketika Al-Quran berbicara tentang azab-azab, ya, tentang balasan bagi Allah, bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya, umat Nabi Muhammad, hamba Allah Jalla wa ala yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat suka menangis ketika Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana perkara, ya, yaumul akhir. Para sahabat menangis, ya, ketika Al-Quran berbicara tentang bagaimana yaumul mahsyar, hari kebangkitan, ketika semua kita dikumpulkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala segala amal kita. Ya, para sahabat menangis ketika bagaimana merenungi, ya, ketika ada ayat-ayat menjelaskan tentang balasan Allah. Ya, bagaimana mereka memikirkan ketika nanti kita semua berada di alam barzakh. Ketika kita semua berada di alam kubur sendirian, ya, gelap semuanya. Kalau di rumah, ya, sekarang kita kalau gelap tinggal telepon PLN enak, ya, atau kita cari senter, kamu gitu aja, ya. Tapi kalau di kuburan coba, ya, udah gelap sendirian, ya. Ibu kalau gelap sendirian berani nggak Bu di rumah? Itu baru di rumah. Ya, subhanallah. Ya, jadi tidak ada tempat berharap kecuali amal ibadah kita yang akan menerangi kita. Ya, makanya amal ibadah nanti, ya, menjadi teman di dalam kubur kita, menjadi rupawan, ya, sosoknya begitu indah, begitu cantik. Ya, ketika ditanya sama malaikat, ya, tentang bagaimana keimanan kita semua, ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan kubur, maka amal ibadah kita yang menjawab semuanya. Ketika amal ibadah kita semuanya kita baik kita kerjakan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Jadi wajar ketika para sahabat ini menangis, ya, mendengar wasiat, mendengar nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hati para sahabat itu begitu lembut. Ya, ketika dibacakan Al-Quran tadi mereka banyak menangis. Ya, beda dengan kita. Ya, kalau kita
Menangisnya punya duit. nggak punya duit. Nggak punya duit ya. Ketiban keran. Ketiban keran, kesenggol keran ya. Menangisnya ketika sholat, imam lama banget ya baca suratnya itu lama banget ya, sampai mau nangis ya. Inilah ya bedanya kita dengan Mereka. ya para sahabat, para tabi'in yang mereka memang generasi terbaik yang dipunya oleh generasi Islam. Ya, ketika para sahabat hatinya bergetar, kemudian menetes air mata, kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah, fakulna, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'annaha mau'izatun muwaddi'. Ya, ini bagaikan nasihat terakhir bagi kami semua. Ya, ini bagaikan nasihat ya yang terakhir, yang tidak ada lagi nanti nasihat-nasihat setelah ini. Fa'ausina, ya, kemudian nasihati kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menasihati kita semua umatnya. Ya, apa nasihat beliau? Usikum bitaqwallahi azza wajalla. Ya, Rasulullah memerintahkan kita, berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Was-sam'i wa ta'ah, ya, kita senantiasa mendengar, senantiasa kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, ya, tadi ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk takwa, untuk senantiasa mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wasiat selanjutnya yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang nyuruh kalian itu adalah seorang budak. Ya, walaupun yang nyuruh kita adalah seorang pembantu, orang yang nggak punya, misalkan dalam mata manusia nggak punya derajat, yang nggak punya kehormatan dalam mata manusia, tapi belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada seorang budak, orang miskin, orang nggak mampu, orang nggak punya, tapi omongannya benar. Ya, omongannya bagus, jangan lihat orangnya, tapi yang dilihat adalah omongannya. Ya, ketika orang ini mengingatkan kita kepada Allah, taat kepada Allah, untuk senantiasa mendengar dan taat kepada Allah Jalla wa Ala, maka kita kudu wajib ikut apa yang dia katakan. Ya, jadi kata Rasul, walaupun orang itu budak yang mengatakan untuk takwa, untuk senantiasa ingat patuh kepada Allah, maka kita senantiasa wajib untuk menjalankan ya wasiat atau nasihat tersebut. Ya. Kemudian fa innahum may ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ya. Kemudian Rasulullah bahwasanya menjelaskan, ya, sungguh orang yang hidup di antara kita semua setelah zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah zamannya para sahabat dan tabi'in, maka akan mendapatkan ya ikhtilafan katsira, ya, perbedaan pendapat dalam masalah perkara agama yang begitu banyak. Ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Oleh karena itu Rasulullah berwasiat ketika banyak sekali perbedaan, maka kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin, ya, mereka yang senantiasa mendapatkan hidayah, al-mahdiyyin, orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, addu 'alaiha bin nawajiz. Ya, Rasulullah berwasiat lagi, addu 'alaiha bin nawajiz, maka gigitlah. Addu itu menggigit, ya, 'alaiha, gigitlah sunnah tersebut, ya, sunnah Rasul dan sunnah para sahabat, bin nawajiz. Gigitnya bukan pakai gigi depan, tapi pakai gigi geraham yang belakang nih. Karena beda kekuatannya. Ini bahasa Rasulullah luar biasa.
Ya, kata Rasulullah, addu 'alaiha bin nawajiz, gigit itu sunnah pakai gigi geraham, gigi belakang. Gergetan. Nah, orang kalau udah gigit kita pakai gigi belakang tuh udah gregetan, ya pengen supaya yang kita gigit ini jangan sampai lepas. Beda orang kalau gigitnya pakai gigi depan, gampang lepas, ditarik lepas, ya. Kita nggak bisa greget. Tapi kalau udah gigitnya pakai gigi geraham belakang, maka itu objek yang kita gigit, sesuatu yang kita gigit, yang pertahankan itu, maka tidak pernah akan bisa lepas. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, kemudian kita diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kata Rasul tentang perkara-perkara yang baru. Ya, perkara-perkara yang memang tidak ada ya landasannya dalam syariat Islam, perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya, bahwasanya setiap yang namanya bid'ah adalah sesat, ya. Jadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang tadi yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat apa? Yang pertama masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang ini yang kita baca tadi, yang kita terjemahkan, wasiat yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita diwasiatkan, diberikan wejangan, diberikan pegangan oleh Rasulullah supaya kita enggak sesat di dunia. Ya, supaya kita senantiasa bahagia. Ya, senantiasa bahagia, beruntung ketika hidup di dunia maupun di akhirat. Ya, nggak ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah dia jadi miskin, nggak ada. Ya, kecuali memang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat orang tersebut ya lebih tinggi lagi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu, Bu? Ya, ibu ya punya anak kalau mau naik tingkat itu harus ikut ujian. Ada ujiannya, kudu ikut ujian. Ya, begitu juga manusia, jangan dibilang ketika manusia sudah beriman kepada Allah, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, maka tidak akan pernah diuji oleh Allah. Itu salah. Ya, pasti kita semua diuji. Ya, ketika makin tinggi imannya, ya makin tinggi derajatnya, maka makin tinggi godaannya. Ya. Godaannya dari mana aja? Orang kalau udah punya harta, dari harta, ya dari jabatan, ya dari kedudukan, kehormatan. Ya, bagaimana kita semua diuji, ya. Yang nggak punya apa-apa, ya mungkin diuji juga, tapi tidak seberat apa yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang beruntung, ya. Subhanallah. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita untuk bertakwa. Ya, takwa itu adalah al-imtisalu bi awamirihi wajtinabi nawahihi. Kita senantiasa menjalankan perintah Allah Jalla wa Ala, kemudian juga kita meninggalkan segala apa yang diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wasiat takwa ini luar biasa. Ya, makanya Allah jelaskan di dalam surah Al-Talaq itu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, bahwasanya ya ketika kita bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita. Dan Allah berikan rezeki yang tidak pernah kita duga dari logika manusia. Ya. Kemudian takwa tadi patuh dan taat. Ya, as-sam'i wa ta'ah. Ya, kita mendengar, kemudian kita taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, tadi walaupun yang ngomong itu seorang budak, ya seorang misalkan yang miskin yang nggak punya apa-apa, tapi omongannya benar. Ya, kita kudu wajib dengerin, kita ikutin, kita jalanin ya perkataan tersebut, ya ajakan tersebut, karena berisi tentang wasiat takwa.
Ya, wasiat omongan ya atau perintah yang memang mendekatkan kita kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika Allah sudah perintahkan para jamaah semua, jangan kita kebanyakan alasan. Ya. Jangan kita kebanyakan ngomong. Ya. Ketika diperintahkan buat sholat, kenapa sih sholat? Ya, sholat subuh 2 rakaat. Ya, kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Ya, ini terjadi di zaman kita doang. Zaman para sahabat ada yang nanya, ya Rasul kok sholat zuhur 4 rakaat? Ya, kenapa sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat? Ya Rasul kok sholat zuhur nggak dikencengin suaranya? Ya, kenapa sholat maghrib, sholat isya, subuh dikencengin? Gak pernah ada yang bertanya seperti itu. Kenapa? Mereka ketika diperintahkan oleh Rasul udah sami'na wa ata'na, as-sam'u wa ta'ah. Kita dengar kemudian kita taat patuh, gak usah banyak nanya. Ya. Jangan seperti orang-orang Bani Israel disuruh nyembelih sapi, dia tanya lagi sapinya yang kayak gimana? Ya warna apa, bentuknya seperti apa? Nah, itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Ya, bertanya ya kepada Nabi Musa. Ya, jadi banyak tanya ketika diperintahkan, banyak tanya, tapi tidak dengan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ibu ketika diperintahkan suruh memilih pemimpin yang muslim, enggak usah banyak tanya. Ya, enggak usah banyak alasan. Ya, kadang kita bilangnya itu nanti dia korupsi, ya, nanti dia nggak benar, ya, atau nanti dia malah berkhianat, ya nggak usah. Yang penting kita milih pemimpin yang muslim sesuai tuntunan Al-Quran, karena banyak sekali, ya, Al-Quran menjelaskan tentang kewajiban kita memilih pemimpin yang muslim itu banyak. Jadi nggak usah dibantah lagi, nggak usah banyak alasan. Ya, karena perintahnya langsung dari Al-Quran. Urusan dia nanti khianat, dia korupsi, dia bohong, itu urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menjalankan perintah Allah, kita hanya milih pemimpin yang muslim karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi banyak ya perkara-perkara yang terkadang kita masih ngeyel. Ya, kita masih nggak mau, ya, padahal tadi sudah tegas di dalam Al-Quran, ya sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, ya, tapi kita masih nggak mau untuk menjalankan. Ya, disuruh hadir di majelis ilmu, ya, terkadang kita kebanyakan alasan, yang lagi repot nih, ya lagi repot, ya lagi nanggung, ya perasaan kita ngejar dunia mulu, betul bu? Yang namanya dunia kalau dikejar nggak bakal habis. Ya, kita ngejar dunia malah kita ditinggal dunia, artinya kita meninggal dunia. Karena dunia itu ya bukan tempat tinggal tapi tempat kita meninggal. Ya. Jadi seperti itu. Banyak perintah-perintah ini yang suka kita bantah, disuruh sedekah nggak mau, ya disuruh ngaji nggak mau, kebanyakan alasan. Padahal tinggal duduk, ya tinggal dengerin, ya tinggal belajar baca Al-Quran. Ya. Jadi kita kudu patuh, ya kita kudu taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jangan terlalu banyak mikir. Ya. Kita lihat bagaimana ketakwaan yang luar biasa. Ya, penghambaan yang luar biasa dari siapa? Misalkan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Jadi walaupun bertentangan dengan logika kita, pemikiran kita, selama itu adalah perintah Allah, maka kita kudu patuh dan tunduk. Ya. Nabi Ibrahim ya pengen punya anak. Ya, udah lansia sekitar umur 80 tahun baru dikasih anak. Alhamdulillah. Ya. Udah dikasih anak, ya disuruh ditinggalin, ya di padang pasir yang tandus kering, nggak ada apa-apa sama ibunya.
Ya, bertentangan dengan hatinya, bertentangan dengan pikirannya, dengan otaknya. Kenapa? Anak yang ditunggu selama 80 tahun suruh tinggalin.